Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut 3 cuplikan berita utama. Generasi milenial di Kabupaten Kupang diajak mengawal pilkada. Budidaya kebun sekolah upaya peningkatan ekonomi dan gizi keluarga. Uang 3 miliar rupiah hilang di RSUD ND. Pemirsa, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Brian Leolede. Dan saya, Yasinta Tibuhala. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita pertama. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kupang menggelar pengembangan forum warga sebagai salah satu wujud melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif jelang Pilkada serentak bulan November mendatang. Kegiatan ini berlangsung sehari yang dipusatkan di salah satu hotel di Kota Kupang. Kegiatan pengembangan forum warga mengawal hak pilih bersama milenial Kabupaten Kupang dalam Pilkada serentak tahun 2024 mengusung slogan Bersama Rakyat Awasi Pemilu, bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber diskusi dan dialog seperti Ana Jukana, jurnalis sebagai pemerhati pemilu yang memberikan materi peran generasi milenial dalam pengawasan partisipatif dan media sosial yang bijak dalam penyebaran informasi serta edukasi pemilu kepada masyarakat. Serta Maria Julina Sarina, anggota Bawaslu Kabupaten Kupang yang memberikan materi terkait pengawasan pemutahiran data pemilih bersama kaum milenial. Ana Jukana mengatakan penegasan partisipatif merupakan strategi melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu secara adil dengan tujuan menekankan potensi pelanggaran pemilu. Dengan adanya pengawasan partisipatif, diharapkan ada kerjasama penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat untuk sama-sama memiliki komitmen tidak melakukan pelanggaran pemilu, tetapi melaksanakan secara jujur dan adil. Untuk itu pihaknya mengajak generasi milenial dapat bergandengan tangan bersama Bawaslu Kabupaten Kupang sebagai pengawas partisipatif dalam setiap tahapan pemilu. Kepada generasi muda ia mengingatkan agar mereka bijak menggunakan medsos saat membagikan di medsos agar melakukan verifikasi sehingga tidak terjebak berita hoax, tetapi menjadikan mereka sebagai pengguna medsos yang cerdas. Salah satu peserta, Wanda Mata, perwakilan pemuda dari Gereja Getsemani Tarus, mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten. Menurutnya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi generasi milenial agar bisa memantau sejumlah tahapan jelang Pilkada November mendatang. Generasi milenial mereka diajak untuk bergandengan tangan bersama Bawaslu Kabupaten Kupang menjadi pengawas partisipatif. Kita tahu Bawaslu Kabupaten Kupang komisionernya sangat terbatas, hanya 5 orang. Sementara banyak hal yang harus dikerjakan berkaitan dengan pemantauan. Karena itu diharapkan generasi milenial terlibat menjadi pengawas partisipatif untuk menjadi mata dan telinga dari Bawaslu Kabupaten Kupang untuk melakukan pemantauan tahapan Pilkada serentak 2024. Manfaat dari kegiatan ini adalah bagaimana milenial dapat membantu mengawal bersama-sama dengan Bawaslu bagaimana jalannya pemilu yang damai, yang sehat di kawasan Kabupaten Kupang. Selama ini pernah tidak dilibatkan seperti ini? Hari ini saya baru pertama kali untuk ikut kegiatan ini bersama dengan Bawaslu. Saya sangat berterima kasih karena kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat bagi kami kaum milenial. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT.
Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui 1.337 Pantarli selesai melakukan coklit 100% dalam kurun waktu 1 bulan dari tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024 di 278 desa, kelurahan, dan 32 kecamatan. Andi Bresli Funu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, menjelaskan bahwa Pantarli yang berjumlah 1.337 orang telah berhasil menyelesaikan kegiatan pencocokan dan penelitian data Pilkada serentak tahun 2024 yang tersebar di 278 desa, kelurahan, dan 32 kecamatan. Total data pemilih sebanyak 348.122 jiwa. Untuk keakuratan dan validasi data pemilih tetap belum bisa dipastikan karena Komisi Pemilihan Umum akan melakukan tahapan pemuktahiran data hasil pencoklitan menuju ke daftar pemilih sementara. Saat ini Komisi Pemilihan Umum yang sedang mengumpulkan hasil sinkronisasi untuk dilakukan pleno penetapan data sinkronisasi. Di 32 kecamatan, 278 desa, dengan jumlah kurang lebih Pantarli itu sebanyak 1.337 orang melakukan pencocokan dan penelitian terhadap DP4 hasil sinkronisasi untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan total 348.122 jangka waktu yang dilakukan Pantarli untuk coklit itu sejak dari tanggal 24 Juni tahun 2024 sampai dengan 24 Juli 2024 untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah melakukan selesai semua 100% untuk coklitnya. Ia menambahkan bahwa data yang diperoleh saat kegiatan pencoklitan harus melalui berbagai tahapan validasi, data, dan sinkronisasi. Karena dari data yang ada, petugas validasi data tidak secara utuh langsung menetapkan, tetapi harus dilakukan penelitian bagi pemilih pemula dan pemilih yang sudah meninggal. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Nagekeo. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo memastikan tidak ada calon perseorangan atau calon independen yang mendaftarkan diri mengikuti pemilihan umum kepala daerah periode 2024-2029. Hal ini diungkapkan anggota KPU Nagekeo, Karokus Doreo, kepada TVRI di kantor KPU setempat. Dirinya menjelaskan pada masa pendaftaran calon perseorangan dan penyerahan syarat dokumen pada tanggal 8 Mei hingga 12 Mei 2024, tak ada bakal calon perseorangan yang mendaftarkan diri ke KPU Nagekeo. Dengan demikian, KPU memastikan tidak ada calon perseorangan yang mengikuti Pilkada Nagekeo pada bulan November 2024 mendatang. KPU tidak memberikan perpanjangan waktu pendaftaran kepada calon perseorangan untuk mendaftar. Untuk Kabupaten Nagekeo, bagi calon perseorangan, jumlah dukungan berdasarkan keputusan KPU Nagekeo nomor 366 tahun 2024 tentang syarat minimal dan persebaran dukungan bakal calon pasangan perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo tahun 2024 adalah 11.973 KTP dan sebaran minimal 4 kecamatan. Pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo untuk turut mensukseskan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Sejauh ini untuk calon perseorangan itu di Kabupaten Nagekeo tidak ada. Pada tanggal 8 sampai tanggal 12 penyerahan syarat dukungan dari calon perseorangan itu kami dari pihak KPU Nagekeo menunggu sampai pukul 23.59 tidak ada calon perseorangan yang mengantar syarat dukungan calon perseorangan di Kabupaten Nagekeo. Calon perseorangan itu hanya sebatas konsultasi. Waktu itu ada 2 calon perseorangan itu hanya sebatas konsultasi, tapi selebihnya itu tidak. Tapi dipastikan untuk Nagekeo tidak ada? Tidak ada. Kita pastikan calon perseorangan dari Kabupaten Nagekeo itu tidak ada. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT.
Sementara itu pemirsa, rabies mulai merebak di Kabupaten Kupang. Warga diminta untuk waspada karena tercatat 5 warga dipastikan positif dan 2 orang telah meninggal dunia. Menurut Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kupang, Smith Robert Fanggi, hingga saat ini terjadi 250 kasus gigitan anjing yang tersebar di 24 kecamatan dan 177 desa kelurahan di Kabupaten Kupang. Tidak semua gigitan merupakan kasus rabies karena kasus gigitan anjing pasti terjadi setiap tahun. Sedangkan untuk kasus gigitan anjing yang spesifik terindikasi rabies hanya terjadi di 3 kecamatan dan 4 desa, yakni Desa Saharain, Kecamatan Amarasi Selatan, Desa Muke dan Nun Mafo, Kecamatan Amabi, Oeveto Timur, juga Desa Silu, Kecamatan Fatuleu. Ditambahkan dari 5 kasus, 4 korban dinyatakan meninggal dunia. Adapun dari sejumlah kasus ini telah diambil sejumlah sampel otak dari anjing yang bergejala oleh Dinas Peternakan untuk melakukan uji lab, di mana sejumlah sampel yang diambil hanya 1 sampel dari Desa Muke terkonfirmasi positif rabies. Hal tersebut terjadi karena keterlambatan informasi dari warga, sehingga saat pengambilan sampel dimungkinkan virus yang ada telah mati. Ditambahkan terhadap mencuatnya kasus rabies, pihak BPBD, Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan telah turun di kecamatan yang ada dan melakukan upaya penanganan rabies. 3 lokus rabies di 3 kecamatan, tim BPBD, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan telah turun ke lokasi secara langsung untuk memfasilitasi penanganan rabies. Lalu berikutnya perlu kami sampaikan juga bahwa terdapat kendala juga di lapangan soal sampel APR ini. Itu penyebab daripada kenapa sampai tidak semua sampel itu tidak semua sampel positif, bahkan hanya cuma 1 yang positif. Diharapkan warga Kabupaten Kupang terus waspada agar terhindar dari kasus rabies yang sedang merebak. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Utara menargetkan 44.000 anak bisa tervaksin dalam Pekan Imunisasi Nasional Polio. Saat menggelar kegiatan pencanangan Pekan Imunisasi Nasional Polio 2024 dan dengan adanya ketersediaan vaksin yang cukup, pihak Puskesmas Oe Olo menargetkan cakupan vaksin bisa mencapai 100%. Pemkab Timur Tengah Utara juga menggelar PIN Polio 2024 seperti yang dilakukan dengan daerah lain pada Selasa 23 Juli 2024. Melalui Dinas Kesehatan setempat, pelaksanaan PIN Polio serentak dilakukan di 26 puskesmas termasuk di Kecamatan Musi yang pelaksanaannya berlokasi di Desa Biseva. Menurut perwakilan Dinas Kesehatan TTU Blasius Haumeni, sebanyak 44.000 anak yang menjadi sasaran pembagian vaksin pada gelombang kedua ini dengan ketersediaan vaksin yang tersedia sekitar sebanyak 1.100 vial. Pihaknya meyakini cakupan pelaksanaan vaksin bisa mencapai 100% dalam 3 hari pelaksanaan vaksin polio ini. Untuk pelaksanaan polio tahap pertama itu sudah dilakukan pada bulan Mei, yaitu di 5 provinsi. Kemudian tahap kedua itu yang pada bulan Juli itu ditetapkan di 15 provinsi termasuk NTT. Nah, untuk pemberian polio ini kita semua serentak pada tanggal 23 sampai 29. Yang kita harapkan itu nanti dalam pekan imunisasi ini kita harapkan capaiannya harus 100%. Sementara itu untuk wilayah Kecamatan Musi sendiri, dari data pihak Puskesmas Oe Olo terdata sebanyak 652 anak yang menjadi sasaran pemberian vaksin polio. Dengan adanya dukungan semua pihak termasuk pemerintah kecamatan setempat, pelaksanaan vaksin ditargetkan bisa mencapai 100%. Terkait ketersediaan vaksin polio cukup sesuai dengan sasaran yang terdapat di puskesmas. Harapan kita untuk target PIN polio ini kalau bisa 100%. Pelaksanaan kegiatan PIN ini
dapat berjalan dengan baik atas koordinasi teman-teman di Puskesmas dan pemerintah kampus bersama jajarannya, sehingga pencalonan PIN di Kecamatan Musi dapat berjalan dengan baik. Hal ini karena atas kolaborasi lintas sektor, sehingga lintas sektor ini dapat mendukung semua rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di desa. Data pihak Puskesmas Oeolo pada hari pertama pelaksanaan vaksin polio berhasil memvaksin 63 orang anak, sementara pada hari kedua sebanyak 164 orang anak. Dari Timor Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI NTT. Ketika memasuki musim kemarau, masyarakat Kawaliwu, Desa Sinar Hading, Kecamatan Lowolema, Kabupaten Flores Timur, mulai menjalankan kehidupan di bawah panasnya terik matahari dan asap, menggantungkan masa depan sebagai petani garam tradisional. Pengelolaan garam tradisional ini dikerjakan oleh masyarakat di Desa Sinar Hading dengan memanfaatkan bahan lokal dan diolah secara tradisional pula. Pengelolaan garam tradisional ini diawali dengan pengumpulan pasir halus, selanjutnya dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang lazim disebut sebagai nome, nantinya diisi pasir halus, berfungsi sebagai tempat penyulingan air laut dan ditada dalam wadah penampung. Air laut hasil penyulingan ini selanjutnya direbus hingga menghasilkan kristal garam yang siap dikonsumsi. Menurut Anastasia Ritan, salah satu penggiat garam tradisional, menuturkan proses membuat garam hanya bisa dilakukan saat musim kemarau. Setidaknya butuh sekitar 2 hingga 3 wadah penyulingan per masing-masing orang. Dalam sehari dirinya bisa menghasilkan 3 hingga 6 ember air laut hasil penyulingan yang siap diolah melalui tahapan perebusan hingga menjadi garam. Olahan air laut hasil penyulingan ini per hari bisa menghasilkan 10 kg garam yang siap dipasarkan dengan penjualannya Rp10.000 per kilogram. Kegiatan pengolahan garam tradisional ini dilakukan oleh segenap masyarakat Kawaliwu yang terwarisi secara turun-temurun dan dikembangkan hingga saat ini. Dengan mengelola garam tradisional tentunya menjadi salah satu pekerjaan warga sekaligus menjadi sumber pendapatan ekonomi keluarga, termaksud untuk membiayai pendidikan anak. Anastasia Jawa pun mengakui kegiatan pengelolaan garam tradisional ini dikerjakan secara mandiri tanpa dukungan dan stimulun anggaran dari pemerintah, namun dengan semangat dirinya bersama 20-an ibu-ibu di desa terus mengembangkannya. Meskipun harus berjibaku dengan garam ekspor dengan harga yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga garam olahan secara tradisional masyarakat Kawaliwu. Namun warisan budaya pengelolaan garam ini terus dikembangkan masyarakat adat sekaligus menjadi aset pariwisata di Desa Sinar Hading. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, saudara, warga Boneana Desa Oemat Nunu, Kecamatan Kupang Barat, diberdayakan dengan membangun kebun sekolah untuk meningkatkan ekonomi dan gizi keluarga. LSM Bengkel APEC dan Yapika Action Aid dalam dampingannya di Dusun Boneana, Desa Oemat Nunu, tidak saja membangun gedung kelas baru dan perpustakaan, tetapi juga mengupayakan peningkatan ekonomi dan gizi keluarga di Dusun Boneana dengan kebun sekolah. Di mana di kebun sekolah tersebut kedua lembaga melakukan pemberdayaan dengan mendampingi warga bertani tanaman brokoli. Vincent Bureni, Koordinator Umum Bengkel APEC, mengatakan brokoli merupakan tanaman pertanian yang lebih banyak ditanam petani atau warga Dusun Boneana. Selain itu, tanaman brokoli juga merupakan jenis hortikultura yang mengandung gizi yang baik bagi keluarga, khususnya untuk anak-anak. Untuk itu, dalam melakukan pendampingan pemberdayaan di Dusun Boneana melalui Taman Gizi, warga didorong untuk menanam jenis brokoli. Tentunya hal ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan ekonomi dan gizi keluarga di Desa Boneana, Oemat Nunu. Ditambahkan pola pemberdayaan melalui Taman Gizi ini merupakan bagian dari program Sekolah Aman, di mana tidak saja membangun infrastruktur sekolah, tetapi juga melakukan aksi siaga bencana bersama komunitas di sekolah, mendorong adanya kebun gizi komunitas.
taman gizi komunitas sekolah. Jadi ada orang tua murid ya membentuk kelompok untuk kembangkan kebun sekolah. Jadi manfaat dari kebun sekolah ini selain sebagai sumber pendapatan bagi keluarga anak murid di sekolah yang kita dampingi, ini juga bisa menjadi konsumsi rumah tangga buat gizi anak. Diharapkan kehadiran kebun sekolah ini selain menjadi sumber pendapatan bagi warga, juga memberikan kontribusi gizi bagi warga atau keluarga. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, harga minyak goreng bersubsidi di pasar tradisional kini naik di atas harga eceran tertinggi. Para pedagang makanan di Kabupaten Belu mengeluhkan kenaikan harga minyak goreng ini. Beginilah suasana di salah satu tempat dagangan makanan di Kota Tambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pedagang mengeluhkan minyak goreng bersubsidi yang kian mahal. Sumiati, salah seorang pedagang makanan di Kabupaten Belu yang memasak makanannya dengan menggunakan jenis minyak goreng minyak kita ini, setiap harinya membutuhkan 5 liter minyak. Harga minyak kita 5 liter yang sebelumnya dijual dengan Rp83.000 kini naik menjadi Rp85.000. Terkadang ia pun terpaksa menggunakan minyak goreng non-subsidi karena stok di pasar maupun distributor kosong. Sumiati mengatakan ia harus mengirit penggunaan minyak goreng sehingga tak merugi terlalu banyak dan tetap bertahan dengan penjualannya setiap hari tanpa harus menaikkan harga makanan. Minyak apa itu? Minyak kita. Itu berapa per liter? Pokoknya 5 liter harga Rp85.000. Sekarang sudah naik atau masih normal? Yang baru-baru hanya 83, tapi sekarang naik 85. Kita kadang-kadang minyak sedap itu yang saya pakai. Itu harganya tetap terjangkau? Terjangkau 85 lah. Naik biasanya 79, naik 83, naik 85. Para pedagang juga berharap agar minyak goreng subsidi dan sembako lainnya bisa kembali normal sehingga tak mengancam mereka gulung tikar. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pemirsa, harga ikan di Pasar Larantuka, Kabupaten Flores Timur kini mulai mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Kenaikan harga ikan segar dipicu oleh kondisi cuaca alam. Pantauan TVRI di blok ikan Pasar Inpres Larantuka, rata-rata semua jenis ikan. Harganya lumayan tinggi dengan kisaran Rp20.000 hingga Rp100.000 per kumpulnya. Sebuah jenis ikan mengalami kenaikan harga seperti jenis ikan karang yang biasanya hanya dijual dengan harga per kumpul atau 5 hingga 7 ekor. Sebelumnya dijual dengan Rp50.000, kini naik menjadi Rp100.000. Sementara ikan layang atau ikan saleh sebelumnya 10 ekor per kumpul dijual dengan Rp20.000, kini dikurangi menjadi 5 ekor per kumpul dijual dengan Rp20.000. Sedangkan untuk ikan pelagis jenis tuna harga normal Rp50 hingga Rp60.000 per ekor kini naik menjadi Rp80 hingga Rp100.000 per ekornya. Kenaikan ini menurut Fatima, salah satu penjual ikan, dipicu oleh menurunnya pasokan ikan dari para nelayan karena kondisi cuaca saat ini mengakibatkan banyak nelayan enggan melaut. Sehingga rata-rata penjual ikan pun terpaksa mengurangi jumlah ikan per kumpul dengan harga pada kisaran Rp20.000 untuk ikan sela dan ikan karang dijual dengan kisaran Rp50.000 hingga Rp100.000 per kumpul sesuai jumlah dan besaran ikan. Ia pun mengakui dampak dari menurunnya pasokan ikan dari nelayan dengan harga ikan meningkat ini tentunya berdampak pula pada pendapatan hariannya. Walaupun Flores Timur dikenal dengan gudang ikan segar, namun kondisi iklim dan cuaca mengakibatkan harga ikan pun ikut melambung tinggi. Para pembeli pun terpaksa membeli telur ayam hingga tahu dan tempe sebagai pengganti lauk menu makan mereka. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT.
Pemirsa, sebanyak 83 anak balita stunting dan orang tua di daerah terisolir Desa Taneotop, Kecamatan Nunbena, Kabupaten Timur Tengah Selatan mendapatkan bantuan sembako dan pakaian layak pakai dari salah satu yayasan dari Republik Ceko. Menurut Iveta Davakarova, Ketua Yayasan Satu Hati Charity dari Ceko, pihaknya sangat peduli dengan kondisi masyarakat Indonesia yang kurang mampu, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sehingga ia datang membawa sejumlah bantuan berupa beras, gula, kopi, susu, vitamin, pakaian layak pakai, dan mainan anak. Diharapkan bantuan ini dapat bermanfaat dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Ia menyampaikan terima kasih kepada Pemda yang membangun hubungan baik dan membuka diri serta memberi kesempatan kepada ia dan teman-teman untuk melayani masyarakat yang kurang mampu di pelosok Timur Tengah Selatan, khususnya kepada anak-anak yang tergolong bayi dan balita stunting. Jika kerjasama ini tercapai dipertahankan, ia berjanji akan datang lagi untuk membantu masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan. Dan saya datang di tempat ini untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Saya bawa beberapa sembako, ada baju, ada minyak, ada gula, ada sepatu, ada mainan. Ya, jadi nanti setelah saya selesai berbicara, saya mau kasih bantuan kepada semua. Sementara itu, penjabat Sekda TTS Yohanis Lakapo berterima kasih kepada yayasan dari Ceko yang memiliki kepedulian dan telah membantu. Pemerintah daerah akan terus berupaya membangun kerjasama dan kolaborasi dengan semua pihak. Ya, membawa misi bantuan sosial. Ibu Iveta ini dari Yayasan Satu Hati Charity yang berasal dari Republik Ceko. Dan mereka dari sana mereka merasa sangat terharu dengan kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, sehingga mereka datang dengan membawa mereka punya bantuan-bantuan. Pantauan TVRI di halaman kantor Desa Taneotop Selasa 23 Juli 2024 kemarin tampak kegiatan pemberian bingkisan kasih bagi 83 anak stunting dan orang tua berlangsung dari sore hingga larut malam. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Saudara, kasus pengiriman calon pekerja migran Indonesia atau CPNI asal NTT kembali ditemukan oleh aparat Polres Blitar. Para calon pekerja migran ini diamankan sebelum diproses oleh orang yang tidak bertanggung jawab ke sejumlah negara, terutama negara Singapura. Sebanyak 17 orang calon pekerja migran CPM asal Nusa Tenggara Timur diamankan aparat Polres Blitar, Jawa Timur di salah satu kos-kosan di Kota Blitar pada tanggal 19 Juli 2024 lalu. Atas peristiwa tersebut, Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau AP3MI NTT menyebutkan bahwa kasus perekrutan CPMI seperti ini adalah modus baru dan perlu diwaspadai oleh masyarakat. Saat ini seluruh calon pekerja migran NTT yang telah diamankan masih berada di Kota Blitar sambil menunggu proses pemulangan. Modus baru dalam arti setelah kami secara awam kita teliti, ini modusnya pelaku utamanya mungkin tidak di Kupang, seolah-olah ini dikendalikan dari jauh, dalam arti pelakunya itu tidak satu orang tetapi tersebar di beberapa tempat. Kayaknya merupakan semacam sindikat juga sih menurut kita, tapi kita punya harapan pihak aparat keamanan bisa menuntaskan persoalan ini sehingga kita tahu percis modus ini bisa diketahui motifnya atau caranya. Itu yang pertama. Yang kedua, pelakunya kita dapat tahu sehingga ke depan kita bisa antisipasi. John juga berpesan kepada masyarakat calon pekerja migran agar tidak tergiur sebagai pekerja migran ilegal. Menurutnya, calon pekerja migran ilegal identik dengan proses pemberangkatan lebih cepat dari calon pekerja migran yang legal. Dari Kota Kupang, Adi Mataratu, TVRI NTT.
Uang sebesar 3 miliar rupiah di RSUD ND hilang. Hilangnya uang tersebut terungkap saat rapat dengar pendapat antara DPRD dan manajemen RSUD ND Rabu malam tanggal 24 Juli 2024 kemarin. Direktur RSUD ND Dr. Esther Jelita Puspita saat ditemui media menyampaikan uang 3 miliar itu memang benar diduga hilang. Hal ini terungkap saat melakukan pergantian bendahara beberapa waktu lalu dan ada selisih laporan keuangan. Ia menyampaikan dirinya sudah membentuk tim investigasi internal sejak bulan Mei dan hingga saat ini tim internal masih bekerja untuk mengumpulkan data dan dalam bulan ini akan direkomendasikan ke inspektorat untuk bisa ditindaklanjuti. Ia juga mengungkapkan dirinya belum mengetahui terkait kehilangan uang 3 miliar dari sumber mana karena saat ini masih melakukan investigasi oleh tim internal. Namun untuk RSUD ND ada 2 sumber utama penghasilan, yakni dari klaim BPJS dan pembayaran dari pasien umum. Jadi di saat setelah SK turun pergantian bendahara dari bendahara yang lama ke bendahara yang baru, terjadilah selisih di situ. Jadi ada selisih keuangan. Setelah ada selisih itulah akhirnya dilaporkan. Setelah dilaporkan kami membentuk tim internal rumah sakit untuk melakukan pengumpulan data. Sementara itu Ketua DPRD Franciscus Tasso di rapat dengar pendapat dengan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah ND menyampaikan pengelolaan di RSUD ND sangat buruk. Tidak hanya itu, pelayanan kepada para pasien juga sama. Ia mencontohkan bahwa masih banyak keluhan keluarga pasien kepada dirinya yang harus membeli obat-obatan di apotik luar karena RSUD tidak menyediakan obat, bahkan alasannya obat habis. Dari ND, Obitani, TVRI NTT. Saudara, destinasi 17 pulau yang terletak di Kecamatan Riung menjadi prioritas utama untuk dikembangkan dan dilengkapi fasilitas pendukung yang memadai. Dengan memanfaatkan dana alokasi khusus yang berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga dapat menarik kunjungan wisatawan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Keindahan dan pesona destinasi wisata 17 pulau yang terletak di Kecamatan Riung sangat menggoda dan memikat hati wisatawan asing dan lokal. Untuk datang memikat sensasi keindahan taman laut serta pasir putih dan pulau kelelawar ditemani matahari terbit maupun terbenam yang memancarkan keindahan alam tiada tara. Untuk bisa meningkatkan minat kunjungan wisatawan, maka Pemkab Ngada akan mengalokasikan dana khusus melalui bantuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk pengembangan dan penataan sarana pendukung demi memberikan rasa aman serta nyaman bagi wisatawan dengan tetap memprioritaskan keselamatan pengunjung. Bupati Ngada Andreas Paru menuturkan bahwa di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah Kabupaten Ngada terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat agar bisa mengalokasikan dana khusus untuk pengembangan dan peningkatan sarana wisata 17 pulau. Sehingga kedepannya dapat menjadi destinasi terbaik bagi wisatawan untuk datang berkunjung dan menikmati pesona 17 pulau tanpa kendala apapun. Ya, saya katakan pasti dilakukan, baik dalam perencanaan maupun penganggaran. Namun di dalam kita merealisasikan itu kan tergantung kemampuan keuangan daerah. Nah, oleh karena itu beberapa skema kita lakukan, baik yang berasal dari DAU maupun dari dana DAK. Nah, DAK ini kan kewenangan pusat, tetapi kami selalu mengusulkan itu, mengusulkan melalui dana DAK karena keterbatasan kita. Nah, oleh karena itu saya perlu mau sampaikan kepada masyarakat bahwa yang namanya destinasi atau tempat-tempat wisata itu menjadi prioritas. Pengembangan wisata 17 pulau menjadi prioritas utama sejalan dengan program pemerintah daerah agar bisa meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata, serta menjadikan Kabupaten Ngada sebagai kabupaten tujuan wisata internasional selain Labuan Bajo dan Bali. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, dari Ngada kita ke Manggarai Barat, Balai Taman Nasional Komodo akan menutup aktivitas wisata di Taman Nasional Komodo pada tahun 2025 mendatang.
Aktivitas wisata di Taman Nasional Komodo Labuan Bajo pada tahun 2025 mendatang akan ditutup dari aktivitas wisata. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, pihak Balai Taman Nasional Komodo Kabupaten Manggarai Barat melakukan penutupan guna menjaga kelestarian habitat komodo serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi lainnya yang ada di Labuan Bajo dan Pulau Flores. Rencana penutupan tersebut belum diketahui pasti akan dilaksanakan atau hanya sekedar wacana. Hingga saat ini pihak Balai Taman Nasional Komodo masih melakukan kajian dan berkoordinasi dengan pihak lainnya. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Ya saudara, di Labuan Bajo Manggarai Barat, salah satu dermaga untuk menuju lokasi wisata Gua Rangko menjadi viral di sosial media karena kondisinya yang rusak parah dan sangat membahayakan keselamatan wisatawan. Inilah video viral sejumlah wisatawan asing berjalan di atas dermaga kayu yang kondisinya sudah rusak parah. Dalam video yang berdurasi 28 detik itu, memperlihatkan jelas sejumlah wisatawan asing yang kembali dari objek wisata Gua Rangko, Labuan Bajo. Berjalan dengan hati-hati melompati badan dermaga kayu yang sudah bolong karena lapuk dan tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah setempat. Para wisatawan juga terlihat memegangi pagar dermaga karena kondisi dermaga yang sudah goyang saat dilintasi. Kondisi ini sangat membahayakan keselamatan wisatawan. Tidak heran, dalam video ini para wisatawan saling mengingatkan untuk berhati-hati melintasi dermaga. Diharapkan pemerintah daerah dapat mengatasi kerusakan dermaga agar keamanan dan kenyamanan wisatawan dan masyarakat yang menggunakan dermaga dapat terjaga. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, untuk meningkatkan kepatuhan dalam berkendara, Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Dispenda melakukan tilang rutin gabungan di Kota Kupang. Guna meningkatkan kedisiplinan dalam berkendara serta mewujudkan pengendara yang taat pajak, Direktorat Lalu Lintas Polda NTT bekerjasama dengan Gakum, Ditlantas PJR serta Dispenda melakukan tilang rutin gabungan di Kota Kupang. Tilang gabungan ini dilaksanakan setiap bulan dengan ritme waktu yang berselang-seling serta berpindah tempat. Menurut Kasih STN Ditlantas Polda NTT, Ajun Komisaris Polisi Jainuddin, untuk tren pelanggaran di NTT saat ini masih didominasi oleh kendaraan yang belum dimutasikan ke wilayah NTT, serta masih banyak pengendara yang belum sadar untuk membayar pajak kendaraannya. Ia menambahkan dalam razia yang dilakukan kemarin pihaknya menjaring pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara diantaranya roda 2 sebanyak 43 kendaraan, roda 4 sebanyak 62 kendaraan. Adapun teguran yang dilakukan bersifat edukasi bila terdapat wajib pajak yang belum membayarkan kewajibannya, pihaknya bekerjasama dengan Dispenda menyediakan mobil samsat keliling atau mobil samling guna membayar pajak pada saat itu juga. Selanjutnya, target operasi ini bukan saja pada pelanggaran kasat mata, namun juga pada kendaraan luar, baik yang memanipulasi TNKB serta kendaraan dinas yang dirubah platnya. Kegiatan ini bermaksud untuk kita menertibkan terhadap wajib pajak yang belum taat untuk membayar pajak. Jadi sifatnya kami mengedukasi dan juga kami melakukan penindakan terhadap pengendara yang belum taat ataupun belum memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, guna untuk meningkatkan PAD dan kemajuan daripada pembangunan yang berada di Provinsi NTT. Dari Kota Kupang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Pemirsa, Nusa Tenggara Timur hari ini akan kembali hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Yang ada di sekolah agar pemerintah bisa melakukan perencanaan anggaran sesuai kenyataan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
demi memberikan iklim pembelajaran yang nyaman dan berkualitas untuk peningkatan kecerdasan siswa sesuai harapan dan target pemerintah. Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada melaksanakan kegiatan sosialisasi data pokok pendidikan atau Dapodik versi tahun 2025 di SDK Bomari yang dibagi dalam waktu selama 3 hari. Kegiatan ini diberikan bagi kepala sekolah dan operator mulai dari PAUD, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama se-Kabupaten Ngada. Sosialisasi Dapodik versi 2025 dengan menggunakan anggaran 2024 ini merupakan langkah strategis pemerintah melalui Kementerian Pendidikan untuk membenahi sistem penginputan data agar sesuai realitas sehingga menjadi dasar dalam membuat kebijakan terkait anggaran pembangunan sarana pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada, Elisius Watungada menjelaskan bahwa sosialisasi kali ini lebih ditekankan pada aspek cara menginput data dan harus sesuai realitas situasi sekolah. Sehingga pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan bisa dilaksanakan berdasarkan anggaran yang disediakan melalui perencanaan yang matang. Salah satu sumber data dalam pengambilan kebijakan, baik pendidikan di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, karena semua kebijakan pembangunan bidang pendidikan itu bermuara dari Dapodik, dari alokasi anggaran sarana-prasarana, dari kegiatan pembelajaran, dari sertifikasi itu bermuara di Dapodik. Nah, banyak sekali kejadian di Kabupaten Ngada terkait sarana-prasarana, ada sekolah yang Pak, kenapa kami sudah sekian lama tapi kok tidak pernah diintervensi dengan dana DAK. Nah, setelah kita benahi, padahal kesalahan penginputan data sarana-prasarana pada Dapodik yang sekolah yang bersangkutan. Sosialisasi Dapodik selain pemberian materi terbaru dalam penginputan data yang baik dan benar, tetapi juga membuka ruang untuk diskusi terkait masalah yang ditemukan pihak sekolah saat melakukan penginputan data oleh operator untuk dicarikan solusi bersama. Dari Kabupaten Ngada, Liksi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, untuk melatih kesiapan masyarakat dalam penanggulangan bencana, Palang Merah Indonesia melaksanakan pelatihan penguatan kapasitas bersama Palang Merah Timor Leste. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menguatkan antisipasi penanggulangan bencana di wilayah perbatasan kedua negara. Penanganan bencana merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat demi keselamatan manusia. Palang Merah Indonesia bersama Timor Leste menggelar pelatihan peningkatan kapasitas Korps Sukarela di Kabupaten Belu. Pelatihan ini digelar untuk meningkatkan penguatan kapasitas sukarelawan, kerjasama lintas negara dalam kesiagapan dan merespon cepat segala bencana. Dalam pelatihan ini, para sukarelawan pun diajak untuk membina dan meningkatkan koordinasi dalam mengatasi bencana. Selain itu juga untuk mencari solusi dalam penanganan bencana yang sering terjadi antar dua negara, sehingga para relawan bisa siap membantu. Khusus di Kabupaten Belu sendiri yang berada di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, PMI pun berkomitmen untuk merencanakan rencana kerja tindak lanjut untuk desain kerjasama PMI secara nasional maupun lintas negara. Diharapkan melalui kegiatan orientasi ini, peserta kegiatan memiliki pemahaman yang baik tentang organisasi kepalang merahan, serta dapat mendukung ketangguhan PMI dalam bidang penanggulangan bencana, serta memiliki kapasitas dalam bidang proteksi gender dan inklusi dengan pendekatan yang melibatkan masyarakat. Terkait ada kesulitan kita di batas, khususnya di Kabupaten Belu, Malaka, TTU yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste terkait dengan mekanisme penanggulangan kedaruratan bencana. Dan salah satunya itu ada terkait dengan kurangnya kapasitas relawan baik dari PMI itu sendiri ataupun dari CVTL. Maka untuk mengantisipasi ini, program Siap Siaga melakukan pendekatan cross border atau lintas batas supaya tujuannya cukup jelas bahwa ketika mengalami kedaruratan bencana atau respon tanggap darurat bencana, relawan dari PMI yang ada di Kabupaten Belu, Malaka bisa bergerak ke Timor Leste, juga sebaliknya dari Timor Leste khususnya yang dekat itu Branch, Bobonaro dan Oekusi bisa juga digerakkan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Pelatihan ini diharapkan para relawan bisa mengabdikan diri dalam membangun kerjasama penanganan bencana.
Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Yasinta Tibuhala. Dan saya Brian Nulede, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.